Halo teman-teman, saya Dr. JJ. Kembali kita berjumpa di channel Seputar Jantung. Nah, saat ini di video ini saya masih ditemani oleh Dr. David. Halo Dr. David. Halo dokter. Thank you ya, Iya. terus menemani Terima saya kasih, Dok, ngobrol-ngobrol sudah ini diajak ya. lagi. Baik, nah di video ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang satu kolesterol yang ditengarai lah. Banyak yang bilang ini kolesterol yang lebih jahat daripada LDL. Dan jujur di kolom-kolom komen di Seputar Jantung dan juga pasien juga ada yang nanya tentang ini ya. Nah, ini namanya lipoprotein A atau seringkali kalau disingkat LP little a ya. Nah, nanti Dr. David silakan bertanya sejelas-jelasnya soal LP little a ini. Saya akan coba bahas dengan mudah-mudahan bisa menjelaskan seawam mungkin ya, sesederhana mungkin, tapi tetap bisa ilmiahnya nggak hilang begitu. Dapat dimengerti ya, Dok? Iya, oke. Yuk. Jadi sebenarnya apa itu lipoprotein A atau LP little a ini, Dok? Dan tadi dokter sudah sempat bilang bahwa ini ternyata lebih jahat dari LDL, tapi kesamaannya apa, Dok, dengan LDL? Ya, nah kita ingetin dulu LDL ini ya. Jadi LDL ini kan sebetulnya pembawa kolesterol di dalam tubuh. Dia dari liver, dia kayak mobil gitu, mobil truk begitu di liver. Nah, dia bawa kolesterol yang diproduksi dari liver, dari hati, dibawa di bak belakangnya begitu kira-kira ya. Kemudian sebetulnya ada trigliserid juga. Jadi kalau kolesterolnya sekitar 50%, terus trigliseridnya sekitar 10-15% gitu. Dibawa dari hati ke jaringan, melewati pembuluh darah. Yang jadi masalah kan kalau LDL-nya ketinggian nanti nyangkut-nyangkut di pembuluh darah, numpuk-numpuk jadi plak. Itulah yang bikin LDL itu jahat. Nah, sekarang kita bahas si LP little a ini, dia sebetulnya bentuknya itu mirip banget sama si LDL. Banyak yang bilang ini saudaranya, ini sepupunya, yang supaya membayangkannya bahwa dia tuh mirip banget gitu. Bahkan saya sih lebih condong menyebutnya kayak kembarannya nih. Karena face-nya gitu, kalau kita bayangin dia face-nya punya wajah tuh mirip. Jadi gambarkan kayak LDL itu seperti bulatan, kalau saya bayangkan bulatannya kayak kepalanya begitu. Ya, itu kepalanya sama persis antara LDL sama lipoprotein A ini. Karena kepalanya tuh terbentuk dari itu ada fosfolipid, di bagian dalamnya ada lipidnya, ada kolesterolnya, ada trigliseridnya. Itu sama antara LDL sama si LP little a. Lalu di bagian luarnya ada proteinnya. Ya, saya gambarkan itu rambutnya gitu ya. Itu nama proteinnya ApoB atau apolipoprotein B ya, disingkat ApoB. Sama. Komponennya sama. LP little a ada, LDL sama. Wajahnya sama persis. Ini yang bikin beda cuma pada lipoprotein A itu dia ada, kalau rambut ada kepangannya begitu. Itu satu lagi lipoprotein nempel di situ. Nempel di si ApoB tadi, nempelnya. Itu sebagai bukan sebagai, itu adalah apolipoprotein A kecil. Kita sebut ApoA. Dari situlah nama lipoprotein A kecil. Karena A-nya kecil. Karena ada ApoA besar. Ini ApoA kecil. Jadi dari situ namanya si lipoprotein A atau LP little a. Jadi itu bentuknya kayak gitu. Jadi teman-teman, mungkin ada teman-teman yang medis juga nih yang denger ini yang dari dulu kayak gimana sih sebenarnya LP little a itu apa ya? Bayangin gitu jadi gampang. Bayanginnya bahwa dia tuh persis wajahnya seperti LDL cuma ada kepangannya begitu. Kesamaannya persis sama dalam hal tadi bentuknya tadi, dalam hal fungsinya sama. Bawa kolesterol dari liver lewat pembuluh darah Untuk ke jaringan. ke jaringan. Sama persis. Kerjanya sama persis. Jadi sejak kapan, Dok, LP atau lipoprotein A ini dianggap penting? Iya. Jadi kalau kembali kita ke sejarah, kalau kita ngomong LDL itu dari kayaknya tahun 1930-an gitu atau 1940-an gitu udah lama dikenal ya. Tahun 50-an ada penelitian namanya Framingham. Terkenal banget, kita suka pakai skor Framingham. Framingham itu satu kota di Amerika, di negara bagian Massachusetts itu sekitar 6.000-an penduduk di kota itu diteliti, diikutin gitu. Dari situlah ketahuan bahwa yang kadar LDL-nya tinggi itu ternyata nanti sakit jantung. Dari situlah kita dapat
LDL, ini cerita LDL. Nah, kalau Lp(a) ini belakangan sebetulnya. Tahun 63 baru ditemukan. Itu dokternya namanya Care Berg ya. Terus tapi itu cuma baru tahu aja ini namanya bentuknya begini lipoprotein. Aku ini kok mirip-mirip sama LDL tapi beda dikit gitu. Tapi fungsinya apa peranannya apa, jahatnya di mana belum begitu tahu, jelas. Baru tahun 80-an ada tuh penelitian menghubungkan ternyata kalau dia tinggi itu yang serangan jantung jadi meningkat gitu. Tapi juga belum booming banget gitu. Karena waktu itu terus penelitian-penelitian lain nggak mendukung. Sehingga sampai tahun dari 80-an tuh 90, 2000 tuh nggak begitu kedengeran lagi. Baru sekitar 2009 baru mulai muncul ada penelitian-penelitian genetik apa tuh baru ini rupanya ini jahat ini. Ini bisa jadi merupakan faktor risiko independen tersendiri yang menyebabkan kena orang jadi sakit jantung. Nah, di tahun 2010 akhirnya European Atherosclerosis Society. Jadi itu satu komunitas atau perhimpunan dokter-dokter di Eropa yang mengurusi masalah atherosclerosis, mengurusi masalah plak-plak di pembuluh darah itu, mereka bikin konsensus atau bikin satu statement bahwa ini lipoprotein A ini penting ini. Ini faktor risiko yang independen dan sebaiknya diperiksa gitu. Tapi waktu itu kayaknya belum fix mesti diperiksa semua orang. Mereka menyarankan yang berisiko tinggi sebaiknya periksalah lipoprotein A ini karena dia menyebabkan kejadian kardiovaskular yang lebih tinggi. Tapi di tahun 2022 dia bikin lagi si EAS tadi, European Atherosclerosis Society itu bikin lagi statement guideline yang merekomendasikan untuk semua orang at least sekali seumur hidup periksalah itu sekali supaya tahu gitu. Jadi perjalanannya kayak gitu. Jadi betulkah dok Lp(a) ini atau lipoprotein A ini lebih jahat daripada LDL dan apa sih dok yang membuat dia lebih jahat? Oke, dia betul lebih jahat. Itu penelitian menunjukkan ada penelitian menunjukkan bahwa dia lebih bersifat aterogenik. Ya kalau kita bilang aterogenik itu maksudnya kalau bilang saya fotogenik berarti kan lebih bagus kalau difoto. Tapi kalau aterogenik itu dia lebih jahat dalam menyebabkan atherosclerosis. Dia ada penelitian menunjukkan dia 3-5 kali lebih jahat dalam menyebabkan atherosclerosis. Kenapa? Katanya karena dia kayak lebih sticky gitu, lebih nempel. Ya ini kan nempel ke dinding pembuluh darah. Jadi dia lebih nempel gitu. Kemudian juga dibilang dia tuh lebih itunya tadi saya bilang mukanya itu ya dia ada fosfolipid. Sama sebetulnya di LDL ada fosfolipid, dia juga ada fosfolipid. Tapi dia kayak lebih mudah teroksidasi. Ya, kalau teroksidasi itu di dalam tubuh kita tuh kalau satu partikel apapun juga kalau mengalami oksidasi itu makanya kita sering disuruh pakai antioksidan dia. Vitamin atau suplemen supaya antioksidan. Karena kalau teroksidasi itu lebih mudah mengalami peradangan, inflamasi. Jadi si Lp(a) ini lebih mudah menyebabkan peradangan. Nah, kalau dinding pembuluh darah meradang, numpuk plak di situ. Kemudian juga lebih mudah menyebabkan kalsifikasi, pengapuran. Jadi menumpuk kalsium di situ. Nah, itu yang bikin dia lebih jahat. Nah, satu lagi ditengarai ini si kepangnya tadi yang saya bilang itu ApoA kecil tadi. Itu juga punya sifat mudah menyebabkan darah membeku karena tampilannya dia tuh bentuknya itu mirip dengan satu komponen di dalam tubuh kita yang penting sekali untuk proses mencegah pembekuan darah namanya plasminogen. Ini bentuknya sama dengan plasminogen. Bentuknya doang yang sama, kerjanya beda. Yang plasminogen dia kerja kalau dia itu kerja dia mencegah darah menggumpal. Jadi dia memecah fibrin yang terbentuk fibrin itu kayak jaring-jaringnya membentuk darah menggumpal itu sama kalau plasminogen sama dia dipecah. Kalau dia gantiin tempatnya si plasminogen tapi nggak kerja gitu. Jadi pembekuannya tetap terjadi. Jadi kalau ada dia ya ada penelitian-penelitian melaporkan bahwa dia menyebabkan lebih mudah menggumpal juga darah. Jadi bukan hanya numpuk membentuk plak tapi lebih mudah menggumpal. Walaupun belakangan ada juga penelitian yang bilang enggak ya. Tapi ini secara logika, lihat bentuknya yang sama dengan plasminogen, mungkin memang dia punya pengaruh terhadap penggumpalan darah. Jadi itu
lebih jahatnya di situ si lipoprotein A ini. Jadi bahayanya biasanya ke penyakit apa aja, Dok? Bahaya dari si lipoprotein A ini, Dok? Ya, sebetulnya sih kurang lebih seperti LDL ya. Jadi untuk penyakit jantung koroner. Cuma kayak lebih mudah gitu terjadinya. Terus serangan jantung. Jadi kalau dia angkanya tinggi, seperti LDL ya, kalau angkanya tinggi kan lebih tingkat ininya lebih tinggi. Kalau dia angkanya tinggi, lebih mudah terjadi serangan jantung, penyakit jantung koroner, stroke iskemik, stroke yang iskemik, bukan stroke perdarahan ya. Kemudian gagal jantung, kematian, dan stenosis aorta. Stenosis aorta itu katup yang memisahkan antara bilik kiri dengan aorta, itu namanya katup aorta. Itu mengalami penumpukan kapur. Karena tadi dia sifatnya itu sekali, prokalsifikasi namanya, mudah menyebabkan pengapuran, kapur numpuk. Jadi kapurnya numpuk-numpuk di katup itu, kayak pintu lah gitu, terus jadi karatan. Nah itu terjadi katupnya jadi susah, membukanya nggak bisa bebas. Nah itu kalau ada pasien yang stenosis aorta, usia lebih muda, kita mesti aware tuh, mesti hati-hati, jangan-jangan itu LP(a)-nya tinggi dia. Apa sih, Dok, yang menyebabkan LP(a) ini tinggi, Dok? Apakah sama seperti LDL yang disebabkan karena gaya hidup, misal olahraga dan makan apa, atau dia ada penyebab lain, Dok? Nah itu uniknya ya. Jadi si LP(a) ini bukan pengaruh makanan, bukan pengaruh pola hidup, bukan pengaruh kurang olahraga. Itu benar-benar lebih dari 90% pengaruhnya adalah karena genetik. Jadi ada gen di tubuh, terutama namanya gennya gen LPA namanya, gennya lipoprotein A. Makanya dia disebut independent factor tadi ya, Dok? Karena dia dari genetik itu, Dok? Ya, tapi juga karena dia maksudnya independent risk factor tuh dia berdiri sendiri, bukan karena dia bagian dari LDL gitu, bukan. Walaupun karena kalau independen itu maksudnya gini, walaupun LDL-nya rendah, kalau dia tinggi, Tetap tinggi. dia bisa menyebabkan resiko dengan sendirinya gitu. Nah, dia itu yang dimaksud genetik itu, kadarnya itu dipengaruhi oleh bagaimana kondisi si gen tadi, gen LPA namanya. Itu dia bisa mengalami mutasi, variasi genetik. Variasi gen tertentu atau mutasi gen tertentu menyebabkan produksi LP(a) di tubuhnya tinggi. Variasi yang lain, produksinya rendah. Jadi itu tergantung dari mutasi gennya. Jadi orang-orang yang dari lahirnya gennya kayak gitu, LP(a)-nya tinggi. Itu seumur hidup ya tinggi aja dia gitu. Kalau yang dari lahirnya dia produksi LP(a)-nya rendah, ya seumur hidup rendah aja. Mau makannya gimana, LP(a)-nya yang rendah ya maksud saya. LDL-nya naik. Tapi LP(a)-nya mah nggak berubah. Segitu aja. Jadi itu pengaruhnya betul-betul di atas 90% karena genetik. Kecuali ada sedikit katanya peningkatan kalau orangnya sudah menopause. Bukan, kan 90% genetik. Jadi sedikit aja pengaruhnya. Atau orang yang gagal ginjal kronis, CKD, chronic kidney disease. Nah itu bisa agak meningkat gitu. Dokter tadi sudah sebutkan bahwa dia tidak dipengaruhi lifestyle ya, Dok, atau gaya hidup. Berarti untuk apa diperiksa, Dok? Iya, itu sering ditanya nih. Kalau kita nggak bisa apa-apain, genetik buat apa kita tahu? Ya, at least begini. Gini, di dunia ini ternyata 20% populasi itu lipoprotein A-nya tinggi. Kita nggak pernah tahu kita masuk yang 20% apa yang 80%, karena kita nggak tahu. Karena ini genetik ya. Karena ini genetik. Walaupun ternyata ras mempengaruhi. Nah, laporan-laporannya itu orang Afrika tuh kadarnya lebih tinggi, 2-3 kali lipat lebih tinggi daripada ras ini Asia Timur, Chinese gitu, itu rendah itu. Jadi makanya kalau di laporan-laporan itu kalau orang yang black people katanya itu kalau kasus kardiovaskular itu lebih berat gitu. Mungkin karena itu salah satunya, mungkin ya. Nah jadi karena ada sekian persen populasi itu 20% lah secara umum. LP(a)-nya tinggi, kita nggak tahu yang mana. Ya kalau kita periksa kita jadi tahu kita masuk golongan yang high risk atau golongan yang nggak high risk. Apa itu artinya kalau kita high risk ya artinya kita mesti lebih waspada. Dan dia itu bisa diperiksa angkanya sama. Kita periksa umur 5 tahun, kita periksa umur 30 tahun, 40 tahun, angkanya masih tetap sama. Angkanya sama. Jadi kalau kita periksa lebih awal, tahu angkanya tinggi, lebih cepat tahunya. Ya mungkin orang pikir ngapain dari kecil udah takut jadinya. Tapi ya kalau kita bisa atur pola hidupnya dari masih muda dari kecil supaya
sehat begitu, pola hidup yang sehat dijaga, ya mungkin mudah-mudahan resikonya lebih rendah, walaupun LP(a)-nya tinggi, gitu. Jadi kelompok orang yang bagaimana sih dok yang digolongkan sebagai high risk atau direkomendasikan untuk diperiksa LP(a)-nya ini? Ya, kalau tadi periksa aja gitu semua, tapi kalau yang ini memang disarankan untuk periksa. Yaitu orang-orang misalnya, dia kena sakit jantung, koroner, atau kena stroke di usia yang relatif muda. Misalnya kalau laki-laki itu katakanlah di bawah 55 atau di bawah 50. Kalau wanita di bawah 65 atau 60 udah kena gitu, sebaiknya diperiksa. Siapa tahu pengaruhnya dari LP(a). Apalagi kalau misalnya dia kena sakit jantung, tapi kok nggak ada faktor risiko yang dominan begitu. Kenapa masih muda udah kena sakit jantung atau kena stroke begitu? Nah itu kita sarankan kita periksa. Masih jarang sih, Dokter David pasti boleh hitung udah berapa pasien yang diperiksa. Jangan-jangan belum pernah ada, juga. Dok, kalau Iya kan. Iya. Jadi memang masih jarang. Tapi ini satu rekomendasinya juga yang rekomendasi dari EAS tadi, European Atherosclerosis Society, itu juga baru tahun 2022-an kalau nggak salah itu. Ya. At least pokoknya 2020-an lah. Jadi memang baru direkomendasikan. Bahkan juga mereka rekomendasikan supaya dituliskan ICD-10-nya. Jadi ICD-10 itu teman-teman itu kode penyakit. Ya kita kalau bilang pasiennya sakit jantung koroner, ICD-10-nya udah tahu kita I25. Pasiennya gagal jantung, kita udah hafal I50 gitu. Ada tuh ICD-10-nya untuk pasien yang LP(a)-nya tinggi supaya kita bisa dipaksa untuk nulis. Oh ini saya lupa nama kodenya apa. Ntar kita cari, ntar kita cantumkan itunya. Tapi ini ada kode ICD-nya supaya itu mendorong diperiksa. At least tadi kalau nggak periksa semua orang yang faktor-faktor yang high risk kayak tadi, atau yang ada stenosis aorta tadi. Stenosis aorta tadi yang katupnya tuh ada penyempitan di usia yang relatif muda. Karena pada umumnya tuh penyakit katup aorta yang penyempitan itu karena umur, degeneratif. Makin tua umurnya, dia makin pengapuran. Kayak kita pintu makin tua, makin lama, engselnya makin bekarat. Jadi usianya yang tua gitu. Jadi kalau masih muda-muda 50 ke bawah, udah ada pengapuran. Patut dicurigai kita. Nah itu gitu jadinya ya. Karena stenosis aorta itu salah satu penyakit kardiovaskular yang sampai saat ini belum bisa ditangani secara obat-obatan untuk mencegah dia berlanjut terus. Jadi kalau kita bisa tahu lebih awal, ya mudah-mudahan kita bisa mencegahnya begitu ke arah yang lebih berat. Kemudian juga pasien-pasien yang secara genetik, ada kelainan genetik, kolesterolnya tinggi. Itu ada golongan pasien seperti itu. Yang kalau diperiksa dari kecil juga, bisa dari muda, itu LDL-nya tinggi terus. Di atas 190. Itu cara yang paling, maksudnya sederhana ya. Tidak 100% tepat, tapi cara gampang kalau mau menilai kira-kira ini orang nih kelainan kolesterolnya tinggi itu karena genetik atau bukan. Kalau LDL-nya terus-terusan di atas 190. Saya baru aja dapat pasien seperti ini umur 30-an kemarin. Itu makannya udah diatur semuanya. Udah oatmeal pagi, pakai chia seed, sayuran, macam-macam, olahraga teratur. LDL-nya 250. Nggak mau turun-turun, tetap aja segitu. Di atas 190, saya udah bilang, Pak, Bapak ini kemungkinan besar genetik. Nggak bisa nungguin terus, saya mau ini lagi, diet, apa-apa. Itu harus minum obat, diturunkan. Nah, pasien-pasien yang kelainannya kemungkinan genetik, LDL-nya tinggi itu rekomendasikan periksa juga LP(a)-nya. Karena sekitar mungkin 30-50% pasien yang genetik kelainan ada LDL-nya tinggi itu, LP(a)-nya juga tinggi. Ya, kalau double kayak gitu tuh bahaya banget. Karena orang yang kalau herediter atau kelainan genetik LDL tinggi itu memang resiko tinggi untuk kena sakit jantung di bawah usia 50. Itu dari awal kalau ketahuan kan mesti langsung minum obat kolesterol kayak gitu. Nah kira-kira itu orang-orang yang resiko tinggi untuk harus periksa LDL. LP(a) ya. Untuk LP(a) ini angkanya apakah sama dok dengan LDL dok? Nah iya beda. Normalnya di berapa? Beda. Kalau LDL kita patok 100 mg per desiliter, kalau ini normalnya 30 mg per desiliter. 30 lebih kecil ya dok? Iya, ada yang pakai milimolar itu agak susah angkanya.
Kalau ini 30 yang milimol tuh 75 lah. Saya lebih senang pakai yang miligram Di karena Indonesia sepertinya di lebih- Indonesia yang pakai miligram kan ya. Rata-rata miligram kita per pakai yang itu kan. desiliter, gitu. Miligram per desiliter. 30 di bawahnya itu normal, antara 30 sampai 50 gray area lah, borderline ya gitu. Mulai waspada. Di atas 50 dikonsider sebagai tinggi. Tapi yang mulai beresikonya betul-betul diperhitungkan tuh di atas 100 katanya. Yang high risk banget tuh 180. Itu kalau 180 berarti kalau LDL itu setara 250 itu. Gitu. Oke. Terus dok, kalau misal ternyata pada saat diperiksa pasien atau orang yang sudah periksa LP(a) ini ternyata tinggi, kira-kira obatnya apakah sama dok dengan menurunkan LDL tadi dok? Bisa dengan statin atau golongan yang lain atau ada obat tersendiri dok? Ya, nah kalau obat yang udah beredar atau udah di-approve nggak ada. Jadi itu Belum juga ada. jadi pertanyaan buat pasien. Untuk apa saya tahu kalau gitu nggak bisa diobatin? Kita bisa mengobati dengan cara mengobati tanda petik, dengan cara mengontrol faktor resiko yang lain yang bisa kita obatin. Jadi kalau tahu LP(a)-nya tinggi, kadar Resiko lain LDL-nya yang diturunkan serendah mungkin, tensinya dikontrol, Gula merokok darahnya. di stop, gula dikontrol, sehingga kadar LP(a) yang nggak bisa diapa-apain ini dikompensasi diperparah dengan yang lain itu. dengan yang lain yang lebih baik begitu ya. Nah memang si LP(a)-nya sendiri belum ada obat yang betul-betul udah beredar, itu belum ada. Obat golongan statin yang kita kenal Yang biasanya. simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin yang bisa ngobatin LDL, menurunkan LDL, nggak bisa menurunkan itu. Obat yang satu lagi ezetimibe ya, yang bisa juga menurunkan tidak LDL, bisa. nggak bisa juga. Nah, ada obat yang bisa menurunkan LDL yang masih baru. Di Indonesia masih baru. Obatnya namanya PCSK9 inhibitor ya. Obat salah satu yang udah masuk di Indonesia itu namanya evolocumab. Obatnya masih mahal itu. Obatnya pakai suntik 2 minggu sekali. Ya itu even buat LDL aja masih jarang yang pakai itu. Tapi itu memang direkomendasikan. Kalau pasien-pasien seperti tadi tuh yang LDL-nya kelainan genetik tinggi terus, udah pakai 2 macam obat nggak bisa turun juga. Kita sarankan disuntik aja, pakai itu ditambahin obat suntik itu, gitu supaya turun ya. Nah itu ternyata dalam penelitiannya dia bisa nurunin tuh sekitar 20-30% dari si LP(a)-nya turun, gitu. Nah cuma masih namanya off-label. Off-label tuh belum di-approve oleh FDA. Karena tujuan penelitiannya bukan untuk nurunin lipoprotein A, dia LDL, tujuan penelitiannya buat LDL. Nah, beberapa obat sedang dalam penelitian ya. Nama obatnya yang satunya Elacarsen. Elacarsen tuh golongan ASO namanya, itu agak ilmiah lah ya. ASO tuh anti sense oligonucleotide gitu kalau nggak salah ya. Jadi itu untuk sebetulnya buat kayak merekayasa genetiknya dia masuk di DNA, RNA-nya gitu. Jadi merubah nanti produksi si LP(a)-nya jadi turun sekitar 80%. Obat ini tapi udah lumayan, udah masuk di fase 3 uji klinik. Jadi udah fase 3 tuh udah dikit lagi boleh di launching, tinggal nunggu approval dari FDA. Kalau di Indonesia Balai POM begitu. Mungkin dalam 1-2 tahun lagi kalau lancar mungkin obatnya udah ada. Nah, siapa tahu kalau dia ada membantu pasien-pasien yang ternyata memang LP(a)-nya ini bisa turun sekitar 80%. Ya. Nah, satu lagi obatnya dari golongan namanya siRNA. siRNA juga sama itu. Itu secara ilmiah namanya agak susah. Small interfere RNA. Jadi dia menginterfere itu kayak mempengaruhi ya, mempengaruhi RNA itu kan gen juga. Jadi ini kayak rekayasa genetik juga. Nama obatnya olpasiran. Olpasiran ini cuma obatnya masih di fase 2. Fase 2 itu masih panjang itu. Mungkin masih 4-5 tahun lagi baru akhirnya terbukti. Tapi so far katanya bisa menurunkan bahkan sampai 90% kadar LP(a)-nya. Nah, kalau obat ini nanti muncul mungkin bisa, yang ini yang harapannya bisa diharapkan bisa membantu untuk pasien-pasien yang sekarang nggak punya harapan untuk LP(a). Ada satu lagi yang secara teoritis saya baca ini, tapi saya juga belum pernah lihat itunya. Nggak tahu di mana ada yang melakukan itu. Itu kayak cuci darah gitu, cuci darah. Jadi yang dicuci tapi lipoprotein aja. Jadi lipoprotein aferesis namanya.
kayak dicuci darah. Kalau kita cuci darah begitu, tapi ini yang cuci lipoproteinnya dibersihin. Cuman lipoprotein. Jadi yang si lipoprotein A-nya bisa turun sampai sekitar 40 sampai 70%. Nah, ya semua saya yakin mahal-mahal itu obat-obat itu ya. Ya kalau kita belum bisa pakai obat itu, ya kita kontrol faktor-faktor risiko yang lain supaya direndahkan seketat mungkin, dengan harapan mudah-mudahan nanti resikonya akan berkurang. Tidak meningkatkan resikonya. Ya, Kira-kira gitu. Dokter JJ sendiri dok sudah melakukan Oh pemeriksaan iya, ini, dok? iya. Ini saya bikin konten edukasi begini, saya mesti buktiin bahwa saya juga udah periksa. Jadi saya periksa. Sudah periksa? Iya, saya periksa. Jarang sih yang bisa periksa ya. Ada beberapa lab. Nah, saya periksa di salah satu lab nasional yang besar ya. Nah, bisa periksa di situ. Kayaknya nggak sampai sehari selesai. Angkanya saya 5,7. Masih normal ya dok? Iya, Masih nanti saya cantumkan itunya, bukti hasil labnya. Itu kan di bawah 30. Jadi saya normal. Jadi saya sih kayak sejalan ya, itunya oke, LDL saya juga bagus. Nah itu kita menyarankan sih sekarang. Saya mulai menyarankan pasien-pasien untuk diperiksa. Saya mulai dengan pasien-pasien yang tadi yang high risk, yang risiko tinggi, pasien saya yang masih muda kok udah tersumbat pembuluh darahnya, udah pasang ring. Periksalah, masih umur 40 misalnya. Periksalah lipoprotein A-nya. Ternyata ada di atas 30. Walaupun bukan yang ekstrim sekali, tapi lebih tinggi dari saya pokoknya gitu. Ya saya udah beberapa pasien lah saya minta periksa lipoprotein A. Dan itu mungkin harus kita mulai sebarluaskan nih teman-teman, kalau ada dokter-dokter yang nonton, boleh mulai dibudayakan periksa lipoprotein A. Memang masih sedikit di Indonesia, pasti sedikit banget. Di Amerika tahun 2016 laporannya itu dari populasinya cuma 1% yang diperiksa Lp(a). Di Amerika pun masih sedikit. Iya, bahkan setelah pasiennya kena serangan jantung juga cuma 20% diantaranya yang diperiksa, kurang lebih begitu. Nah itu 2016, mungkin sekarang udah nambah ya, saya nggak tahu. Tapi di Indonesia ya mudah-mudahan sih setelah video ini dengar-dengar mulai paham Lp(a) ya kita periksa. Walaupun seperti tadi belum ada obatnya, tapi pemahaman itu mendorong kita untuk ini resiko saya tinggi nih, berarti resiko lainnya mesti saya turunin, kira-kira gitu. Karena bisa dicegah ya dok. Iya. Oke, mungkin itu saja dok pertanyaannya. Udah habis? Tentang Lp(a) ini ya dok. Oke, baik, kayaknya memang udah panjang diskusi kita ya. Oke, baik teman-teman, mudah-mudahan diskusi kita soal Lp(a) ini nggak terlalu berat ya, Dr. David ya, mudah-mudahan masih bisa dicerna oleh teman-teman sekalian. Kalau teman-teman merasakan konten edukasi seperti ini bermanfaat, boleh di-subscribe channel Seputar Jantung dan di-sharekan juga kepada teman, kerabat, dan keluarga. Dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.